Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau kupas sesuatu yang, wah, menarik banget. Teori permainan atau game theory. Betul. Sumber kita ini kutipan dari buku Mastering Game Theory. Kelihatannya sih buku teks tingkat lanjut ya, mungkin buat Anda di ekonomi, teknik, atau ilmu politik. Tapi idenya ini kayaknya relevan di mana-mana. Betul sekali. Buku ini cakupannya luas loh. Nggak cuma dasar-dasar permainan non-kooperatif aja, yang mana pemainnya ya, jalan sendiri-sendiri gitu demi kepentingannya. Hmm. Tapi juga masuk ke area permainan kooperatif. Nah, di sini pemain bisa bikin aliansi, bikin kesepakatan yang mengikat, bahkan ada bagian khusus soal teori implementasi. Itu topik yang cukup canggih lah, jarang dibahas di level S1 biasanya. Oke, jadi misi kita kali ini ya buat Anda semua, kita coba bedah intisari dari buku yang cakupannya luas ini. Kita mau pahami logika di balik interaksi strategis, mulai dari katakanlah konflik sampai kerjasama. Fokusnya di konsep kunci, contoh-contoh yang bikin aha, tapi tenang aja, kita nggak akan nyemplung per rumus-rumus yang bikin pusing. Tujuannya biar Anda dapat gambaran cepat tapi solid, apa sih ide-ide besar di teori permainan ini. Intinya sih, teori permainan itu alat analisis ya, buat situasi di mana hasil keputusan Anda itu nggak cuma tergantung pilihan Anda sendiri, tapi juga ya pilihan orang lain. Kayak catur gitu ya? Atau negosiasi? Persis. Catur, negosiasi bisnis, lelang online, banyak banget. Nah, buku ini bagi pembahasannya jadi 3 pilar besar. Permainan non-kooperatif. Terus teori implementasi yang unik tadi gimana cara desain aturan mainnya. Sama terakhir, permainan kooperatif. Oke. Mari kita mulai dari dasar banget nih. Apa sih sebetulnya permainan itu dalam konteks ini? Komponen utamanya apa aja? Ada 3 elemen dasar. Pertama, pemain atau players. Ya, siapa aja yang ambil keputusan di situasi itu. Bisa orang, perusahaan, negara bahkan. Hewan kalau di biologi evolusi. Oh, oke. Kedua, strategi atau strategis. Ini rencana lengkap tindakan yang bisa dipilih tiap pemain. Ketiga, hasil atau imbalan, payoffs. Jadi nilai atau konsekuensi buat tiap pemain tergantung dari kombinasi strategi semua pemain. Nah, cara paling dasar gambarinnya itu pakai strategic form games. Biasanya bentuknya tabel atau matriks gitu. Matriks ya. Mungkin ada contoh biar kebayang. Buku ini kayaknya nyebut beberapa contoh klasik ya. Tentu. Yang paling ikonik mungkin Prisoner's Dilemma, dilema tahanan. Bayangin aja, 2 tersangka ditangkap, diinterogasi pisah. Nggak bisa ngobrol. Oke. Masing-masing punya 2 pilihan strategi. Ngaku, hianati teman, atau diam, kerja sama-sama teman. Nah hasilnya, katakanlah dalam tahun penjara ya. Mm-mm. Kalau dua-duanya diam, hukumannya ringan, misal 1 tahun. Ini kan bagus buat mereka berdua. Iya. Kalau satu ngaku, satu diam, yang ngaku bebas 0 tahun, tapi yang diam hukumannya berat banget, misal 5 tahun. Wah. Kalau dua-duanya ngaku, ya lumayan berat juga, misal 3 tahun. Jadi kalau saya jadi tahanan nih, kalau saya mikir teman saya bakal diem, wah mending saya ngaku dong biar bebas. Nah, Tapi kalau saya mikir teman saya bakal ngaku, ya saya mending ngaku juga biar nggak 5 tahun, cuma 3 tahun gitu ya. Jadi apapun yang dia lakuin, pilihan terbaik saya ngaku dong. persis. Itu dilemanya. Tiap pemain, kalau mikir rasional buat dirinya sendiri, ya pilihannya ngaku. Hasilnya, dua-duanya ngaku masuk penjara 3 tahun. Padahal kan ada hasil lain sama-sama diem, 1 tahun. Yang lebih baik buat keduanya. Iya ya. Ini nunjukin insight penting dari teori permainan. Ngejar kepentingan individu secara rasional itu, nggak selalu hasilnya terbaik buat kelompok. Konflik rasionalitas individu sama hasil kolektif ini muncul di mana-mana loh. Perlombaan senjata, perang harga antar perusahaan, ya kan? Menarik banget. Nah, selain konflik murni gitu, ada contoh lain nggak yang nunjukin aspek beda? Ada. Misalnya, Battle of Sexes. Ini nama historis aja ya. Sepasang kekasih, pemainnya, mau jalan bareng. Ada 2 pilihan tempat strategi. Nonton opera atau nonton bola. Oke. Dua-duanya pengen pergi bareng itu penting. Tapi si A lebih suka opera, si B lebih suka bola. Jadi hasil terbaik buat A ya dua-duanya ke opera. Buat B dua-duanya ke bola. Hasil terburuk ya kalau misah. Pergi sendiri-sendiri. Oh, jadi ini bukan konflik murni kayak tadi ya? Lebih ke... Lebih ke masalah koordinasi. Tapi seleranya beda. Gimana caranya biar bisa sepakat gitu.
Nah, ini nyambung ke pertanyaan gimana kita mecahin permainan ini, prediksi hasilnya gimana? Disinilah konsep Nash equilibrium masuk kan? Tepat sekali, konsepnya John Nash ini pilar utama lah di teori permainan non-kooperatif. Keseimbangan Nash itu profil strategi, satu strategi buat tiap pemain, di mana nggak ada satu pemain pun yang mau ganti strateginya sendirian kalau pemain lain nggak ganti strategi mereka. Jadi kalau semua udah main strategi keseimbangan Nash, nggak ada yang nyesel sama pilihannya melihat pilihan orang lain. Gitu intinya. Oke, balik ke contoh tadi di Prisoner's Dilemma berarti ngaku-ngaku itu keseimbangan Nash ya. Kalau saya tahu teman saya ngaku, saya nggak bakal ganti dari ngaku ke diam. Kan 3 tahun lebih baik dari 5 tahun. Dia juga gitu. Betul. Tapi hasilnya kan jelek buat berdua. Nah, itu dia. Salah satu keterbatasan atau justru insight pentingnya keseimbangan Nash. Dia nggak jamin hasil yang efisien atau baik secara sosial. Cuma jamin stabilitas aja. Dalam arti, nggak ada penyesalan individu. Terus, kayak di Battle of Sexes, bisa jadi ada lebih dari satu keseimbangan Nash. Oh iya, Iya, di sana kan opera itu keseimbangan Nash. Tapi bola-bola juga keseimbangan Nash. wah terus gimana dong? Nah, ini jadi masalah prediksi kan. Kalau ada banyak keseimbangan, mana yang bakal dipilih? Ini nunjukin perlunya faktor lain, mungkin konvensi sosial, komunikasi, atau apa yang disebut focal point, buat bantu koordinasi. Oke. Ini kan tadi kita ngomongin permainan yang statis, informasinya lengkap semua. Gimana kalau lebih rumit? Ada urutan langkahnya, atau pemain nggak tahu pasti kondisi lawannya. Ini kan sering banget di dunia nyata. Oh, tentu saja. Kalau ada urutan langkah, kita pakai representasi extensive form. Bayanginnya kayak pohon keputusan atau game tree gitu. Pohon ya, Iya, pohon itu nunjukin siapa gerak kapan, pilihannya apa aja di tiap titik, hasilnya apa. Nah, di sini, keseimbangan Nash biasa kadang kurang kuat. Kenapa? Karena bisa melibatkan ancaman yang nggak kredibel. ancaman nggak kredibel. Maksudnya gimana tuh? Misalnya permainan 2 tahap. Di tahap kedua, saya ngancam nih, bakal lakuin sesuatu yang sebetulnya rugi buat saya kalau kamu lakuin X di tahap pertama. Ancaman ini mungkin bikin kamu nggak lakuin X kalau kita cuma cari keseimbangan Nash biasa. Tapi kalau kita analisis dari belakang, pakai backward induction namanya, kita sadar, kalau beneran sampai tahap kedua itu, saya nggak bakal punya insentif buat jalanin ancaman saya. Rugi soalnya, jadi ancamannya nggak kredibel kan? Oke. Nah, buat ngatasin ini, kita pakai konsep Subgame Perfect Nash Equilibrium, SPNE. Ini penyempurnaan keseimbangan Nash. Syaratnya, strategi pemain harus jadi keseimbangan Nash di tiap sub permainan, di tiap potongan pohon permainan itu. Intinya, kita cari strategi yang optimal di setiap titik keputusan sambil antisipasi langkah rasional di masa depan. Jadi SPNE ini mastiin semua strategi tetap rasional gitu ya, bahkan di tengah jalan. Oke, terus gimana soal informasi nggak lengkap? Kayak tadi, negosiasi. Saya nggak tahu pasti si lawan ini butuh banget dealnya atau enggak. Nah, itu masuknya ke ranah Bayesian Games. Di sini kita kenalin konsep tipe pemain sama kepercayaan atau beliefs. Tiap pemain mungkin punya info pribadi, misalnya biaya produksi aslinya, atau seberapa sabar dia, yang nggak diketahui pemain lain. Pemain lain cuma punya kepercayaan, semacam probabilitas lah, soal tipe lawannya itu apa. Contoh klasiknya, Cournot duopoly. 2 perusahaan saingan, jumlah produksi, tapi satu nggak yakin pesaingnya ini biaya produksinya tinggi apa rendah. Solusinya di sini namanya Bayesian Nash Equilibrium. Strategi tiap tipe pemain itu optimal diberikan kepercayaannya tentang tipe lawan dan strategi yang dimainin tipe-tipe itu. Wah, makin dalam ya. Buku ini kayaknya nyebut juga sekilas konsep lain kayak Perfect Equilibrium, Evolutionary Stable Strategies, ESS, sama Correlated Equilibrium. Peran mereka apa tuh? Itu konsep-konsep lanjutan buat nanganin nuansa lain soal stabilitas strategis. Perfect Equilibrium itu penyempurnaan lagi dari Nash. Evolutionary Stable Strategies atau ESS itu asalnya dari biologi. Lihat stabilitas strategi dalam populasi yang evolusi. Strategi mana yang tahan dari invasi mutan strategi beda? Oke, di hewan gitu ya? Bisa atau norma sosial. Correlated Equilibrium nunjukin gimana pemain bisa koordinasi lebih baik, kadang lebih baik dari Nash Equilibrium, kalau ada sinyal dari luar yang bisa mereka lihat bareng. Misalnya, lempar koin atau rekomendasi pihak ketiga.
bisa bantu koordinasi tanpa ngobrol langsung. Oke, ini kan semua tentang menganalisis permainan yang udah ada. Tapi tadi Anda sebut bagian unik buku ini, implementation theory, teori implementasi. Ini kedengarannya beda nih, idenya apa? Iya, ini geser perspektifnya menarik banget. Teori implementasi itu nggak nanya hasilnya apa dari permainan ini, tapi nanyanya kalau kita mau capai hasil sosial tertentu, misalnya alokasi sumber daya yang efisien atau milih pejabat yang bagus, bisa nggak kita desain aturan mainnya, mekanismenya, supaya para pemain yang rasional, yang cuma mikirin kepentingannya sendiri, itu secara otomatis bertindak dengan cara yang menghasilkan hasil yang kita mau. Wow. Kayak jadi arsitek sistem sosial atau ekonomi gitu. Kalau berhasil, itu namanya Nash Implementation. Mendesain aturan main biar orang egois malah bikin kebaikan bersama. Kedengeran keren tapi kayaknya susah ya. Buku ini pakai contoh masalah Raja Salomo ya buat ilustrasi. Betul. Contoh klasik yang kuat banget. Dua wanita datang ke Raja Salomo. Dua-duanya ngaku ibu dari satu bayi. Salomo harus nentuin mana ibu yang asli. Gimana cara desain permainan atau prosedur biar kebenaran keluar? Iya, gimana tuh? Kalau kita coba desain mekanisme simpel pakai keseimbangan Nash standar, ternyata susah. Kenapa? Karena preferensi ibu yang asli itu kuat banget, tapi unik. Dia lebih milih bayinya selamat meskipun jatuh ke tangan wanita lain daripada bayinya celaka. Preferensi aneh ini ngelanggar kondisi teknis namanya monotonicity. Monotonicity apa tuh? Bisa lebih simpel nggak? Gimana ya? Gampangnya gini deh, monotonicity itu kayak kalau sebuah hasil, misalnya dapat bayi, itu layak menurut aturan kita. Nah, kalau seseorang makin pengen hasil itu, harusnya hasil itu jadi lebih mungkin dia dapat menurut aturan itu. Masalahnya, ibu sejati ini saking sayangnya, dia rela kalah. Nggak dapat bayi, demi si bayi selamat. Oh, Preferensinya nggak monoton, gitu istilah teknisnya. Dia rela nyerah pas taruhannya nyawa bayi. Padahal aturan standar asumsinya orang bakal terus berjuang buat apa yang paling dia mau. Ini bikin mekanisme standar Nash Implementation jadi macet. terus gimana dong solusinya di buku itu? Apa nggak bisa dipecahin masalahnya? Nah, justru di sini kerennya teori implementasi. Buku ini nunjukin kalau kita kreatif dikit desain aturannya, masalah ini bisa diatasi. Beberapa caranya. Gimana? Pertama, pakai konsep solusi yang agak beda, lebih lemah dari Nash Equilibrium, tapi masih masuk akal, kayak Weakly Undominated Nash Equilibrium. Kedua, nambahin ancaman eksplisit di aturan main, misalnya denda gede kalau ketahuan bohong nanti. Ini ngubah hitung-hitungan insentifnya kan? Oke. Ketiga, desain mekanisme yang lebih kompleks. Bisa jadi permainan dinamis atau lelang. Contohnya nih, Salomo bisa aja, ini hipotesis ya, minta dua wanita itu nawar sejumlah uang buat bayi itu, tapi aturannya dibikin canggih, biar cuma ibu sejati yang mau nawar tinggi banget, atau bikin si penipu mikir dua kali karena resiko rugi duit kalau ketahuan. Wah. Ini nunjukin banget kalau kita hati-hati ngerancang insentif sama aliran informasinya, kita bisa dorong orang buat ngungkapin kebenaran atau bertindak sesuai tujuan sosial. Ini beneran sisi rekayasa sosialnya teori permainan ya. Keren banget. Nah, sekarang kita pindah yuk ke pilar ketiga, kerjasama. Nggak semua interaksi kan konflik terus. Gimana teori permainan analisis situasi di mana orang bisa dan mau kerjasama? Tepat. Kita masuk ke cooperative game theory, teori permainan kooperatif. Nah, di sini asumsi dasarnya beda. Pemain bisa ngobrol, bisa bentuk koalisi, subkelompok pemain, dan bisa bikin perjanjian yang mengikat, yang bisa dipaksakan. Oke, beda ya. Fokusnya bukan lagi strategi individu, tapi nilai yang bisa diciptain sama berbagai koalisi. Dan gimana nilai itu bagusnya dibagi di antara anggota koalisi. Area utamanya itu Coalitional Games with Transferable Utility, TU Games. Di sini, nilai kerjasamanya bisa diukur dan dibagi, biasanya dalam bentuk uang atau utilitas gitu. Terus gimana nentuin pembagian hasil kerjasama yang bagus atau stabil? Buku ini nyorot dua konsep utama kan? Bener. Yang pertama itu the core. Ini konsep stabilitas. Core dari sebuah permainan koalisi, itu isinya semua kemungkinan pembagian total hasil kerjasama, yang mana nggak ada subkoalisi, koalisi pemain yang bisa misahin diri terus dapat hasil lebih baik, cuma sama anggota subkoalisi itu aja. Gimana tuh maksudnya? Jadi, alokasi di dalam core itu kebal gitu. Kebal dari pembelotan oleh koalisi manapun. Bisa kasih contoh simpel nggak gimana core ini bekerja? Bisa-bisa. Bayangin glove game, permainan sarung tangan. Ada 3 pemain. A punya 1 sarung tangan kiri,
B punya satu sarung tangan kiri juga, C punya satu sarung tangan kanan. Sepasang sarung tangan, kiri dan kanan, nilainya 100.000. Sarung tangan doang nggak ada nilainya. Oke. Total nilai yang bisa diciptain kan cuma 100.000 ya. Bisa oleh koalisi AC atau BC. Koalisi AB nggak ngasilin apa-apa. A, B, atau C sendirian juga nol nilainya. Nah, gimana bagi 100.000 ini secara stabil? Iya, gimana? Misal, AC koalisi, terus setuju bagi hasil, 50.000 buat A, 50.000 buat C, B dapat nol. Stabil nggak? Kayaknya enggak ya, B sama C kan bisa. Nah, itu dia. B sama C bisa mikir. Loh, kita berdua bisa bikin pasangan sarung tangan sendiri dapat 100.000. Jauh lebih bagus buat C daripada cuma dapat 50.000 dan B dapat nol. Jadi alokasi 50-0-50 itu nggak ada di core. Terus yang di core apa dong? Di kasus ini, alokasi yang ada di core cuma satu. C yang punya sarung tangan kanan langka itu dapat semua 100.000. A sama B dapat nol. Loh, kok gitu? Kenapa? Karena nggak ada koalisi lain, AC atau BC, yang bisa nawarin hasil lebih baik sekaligus buat kedua anggotanya dibanding alokasi 0-0-100. Ini nunjukin core itu bisa jadi nggak adil kelihatannya, tapi fokusnya emang di stabilitas. Dan penting dicatat, core itu bisa aja kosong loh. Nggak ada alokasi stabil sama sekali. Atau bisa cuma satu titik kayak tadi. Atau malah bisa jadi rentang alokasi yang luas. Wah, menarik. Jadi kerjasama itu bisa jadi nggak stabil ya, inherently? Bisa jadi. Itu salah satu insight-nya. Oke, jadi core itu soal stabilitas. Nah, konsep solusi kedua yang disorot buku tadi apa? Yang kedua itu the Shapley value, nilai Shapley. Kalau ini fokusnya lebih ke gagasan keadilan, atau ngukur kekuatan tawar atau kontribusi tiap pemain ke kerjasama keseluruhan koalisi besar, nilai Shapley buat satu pemain itu dihitungnya cukup cerdas sih. Rata-rata dari kontribusi marginal dia, tambahan nilai yang dia bawa ke tiap koalisi yang mungkin terbentuk, dihitung di semua urutan pemain gabung ke koalisi itu. Wah, ngitungnya kayaknya ribet ya. Tapi idenya gimana tuh kalau di contoh nyata? Contoh klasiknya, airport game, permainan bandara. Beberapa maskapai, pemainnya pesawatnya beda-beda, jadi butuh landasan pacu beda-beda panjangnya. Mau patungan bangun bandara. Oke. Maskapai yang pesawatnya paling gede kan butuh landasan paling panjang, Iya. yang mana otomatis bisa dipakai maskapai lain juga. Iya. Biaya bangun landasan kan naik sesuai panjangnya. Nah, gimana bagi total biayanya secara adil? Iya, gimana tuh? Nilai Shapley ngasih metode sistematis. Dia bakal hitung buat tiap maskapai berapa sih tambahan biaya yang disebabkan oleh kebutuhan dia akan landasan lebih panjang itu, tapi dirata-ratain di semua skenario urutan pembangunannya. Hasilnya itu pembagian biaya yang dianggap adil karena ngerefleksiin kontribusi marginal tiap maskapai ke total biaya. Ini banyak dipakai loh di alokasi biaya bersama. Keren, keren. Selain core sama Shapley value, buku ini kayaknya nyentuh area kooperatif lain juga ya. Ada cake cutting, pembagian kue. Iya, itu masalah klasik gimana bagi sumber daya yang bisa dibagi, kue, tanah, waktu siaran secara adil di antara beberapa pihak yang seleranya mungkin beda-beda. Fokusnya di kriteria adilnya. Dua yang paling terkenal itu proportionality, proporsionalitas. Proporsionalitas. Iya, di mana tiap dari M orang itu ngerasa dapat minimal 1N bagian dari total nilai menurut persepsi dia sendiri. Sama envy freeness, bebas iri. Nggak ada orang yang lebih suka bagian orang lain daripada bagiannya sendiri. Oh, oke. Ada prosedur atau protokol terkenal buat capai ini. Kayak cut and choose buat dua orang. Satu potong, yang lain pilih duluan. Atau algoritma last diminisher buat orang lebih banyak. Lalu ada cooperative bargaining, tawar-menawar kooperatif. Ini kayak negosiasi biasa aja. Sedikit lebih formal sih. Ini analisis situasi di mana dua pihak atau lebih bisa dapat hasil lebih baik kalau mereka sepakat, dibanding kalau nggak ada kesepakatan, status quo. Pertanyaannya, dari banyak kemungkinan kesepakatan yang saling untung itu, mana yang bakal dipilih? Salah satu solusi terkenal itu Nash Bargaining Solution. Ini beda ya sama keseimbangan Nash tadi. Ini solusi tawar-menawar yang diajuin Nash berdasarkan serangkaian aksioma atau prinsip kewajaran, kayak efisiensi, simetri, gitu-gitu. Oke. Terakhir nih ada matching markets, pasar penjodohan. Ini kedengarannya aplikatif banget ya. Banget. Ini soal gimana jodohin dua sisi pasar yang beda tapi saling butuh, di mana harga nggak selalu jadi mekanisme utama. Contoh klasiknya, marriage market, jodohin pria wanita, metafora ya. College admissions, jodohin calon mahasiswa sama universitas. Oh, kayak SNMPTN gitu ya?
mirip-mirip mekanismenya. Terus, medical residency match, dokter baru sama program residensi. Atau housing market, penyewa pembeli sama rumah apartemen. Apa konsep kunci yang bikin pasar penjodohan ini jalan bagus? Konsep utamanya stabilitas. Sebuah penjodohan, misalnya, daftar pasangan mahasiswa universitas, dianggap stabil kalau memenuhi dua kondisi. Satu, nggak ada pasangan pemblokir atau blocking pair. Maksudnya, nggak ada pasangan mahasiswa universitas yang dua-duanya lebih milih satu sama lain daripada pasangan mereka sekarang atau status jomblo kalau mereka nggak punya pasangan. Oke. Dua, nggak ada individu yang lebih milih nggak dapat pasangan sama sekali daripada nerima pasangan mereka sekarang. Terus gimana caranya nemuin perjodohan yang stabil ini? Kan bisa rumit. Ada algoritma yang elegan banget, namanya Deferred Acceptance Algorithm, algoritma penerimaan tertunda. Ditemuin sama David Gale dan Lloyd Shapley. Shapley ini yang tadi juga yang nemuin Shapley Value, mereka dapat Nobel Ekonomi juga loh buat ini. Wah, gimana cara kerjanya? Kira-kira gini, misalnya versi universitas ngelamar mahasiswa ya. Tiap universitas ngelamar mahasiswa favoritnya. Tiap mahasiswa yang dapat lamaran, dia pegang sementara tawaran terbaiknya, terus nolak yang lain. Universitas yang ditolak, yang ngelamar mahasiswa favorit berikutnya. Mahasiswa bisa ganti tawaran yang dipegang kalau dapat tawaran dari universitas yang lebih dia suka. Oh gitu terus ya? Iya, prosesnya lanjut terus sampai nggak ada lagi lamaran dan penolakan. Hasil akhirnya dijamin stabil. Menariknya, ada dua versi algoritma ini. Pihak A ngelamar B atau B ngelamar A, hasilnya bisa beda loh. Biasanya lebih untung pihak yang aktif ngelamar. Buku ini juga nyebut hubungan core sama stabilitas di pasar ini sama algoritma lain kayak Top Trading Cycles TTC yang sering dipakai buat alokasi rumah atau organ donor. Jadi, kalau dirangkum nih, buat Anda yang dengerin, kita barusan jalan-jalan lumayan intens ya, lewat kutipan Mastering Game Theory ini. Mulai dari dasar interaksi strategis, keseimbangan Nash di permainan non-kooperatif, lihat gimana pilihan rasional individu bisa beda sama hasil barengan. Terus kita loncat ke ide keren soal desain aturan main di teori implementasi. Akhirnya, kita jelajahi dunia kerjasama, analisis stabilitasnya pakai core, keadilannya pakai Shapley Value, sama mekanisme perjodohan yang efisien di matching markets. Ini benar-benar nunjukin betapa kaya dan luasnya ya alat analisis dari teori permainan ini. Tepat sekali. Teori permainan itu intinya soal mikir strategis. Ngasih kita kerangka kerja buat analisis insentif, antisipasi gimana orang lain bakal bereaksi sama tindakan kita, terus paham kenapa hasil tertentu terjadi dalam situasi di mana nasib kita saling terkait gitu. Aplikasinya ya di mana-mana, strategi bisnis, perundingan politik internasional, desain lelang frekuensi, sampai memahami dinamika sosial, bahkan mungkin hubungan personal Anda. Kuncinya ya identifikasi pemain, strategi, hasil, terus coba pahami logika interaksinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran agak provokatif yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini. Buku ini kan jelas misahin analisis konflik non-kooperatif sama kerjasama kooperatif. Plus ide ngerancang aturan, implementasi. Sekarang, coba deh pikirin situasi kompleks di dunia nyata yang Anda peduliin. Mungkin negosiasi perubahan iklim global yang alot itu, atau persaingan sengit antara raksasa teknologi, atau bahkan dinamika kolaborasi plus konflik kepentingan di tim kerja Anda. Seberapa besar sih porsi interaksi itu yang beneran permainan zero sum atau konflik kepentingan murni non-kooperatif? Seberapa besar potensi kerjasama yang saling untung, kooperatif yang mungkin belum kegali? Dan ini yang mungkin paling menantang, bisa nggak sih kita dengan pemahaman insentif dan desain mekanisme kayak di teori implementasi, secara sadar ngerancang aturan main baru? Bisa formal, bisa informal, yang bisa ngarahin interaksi kompleks tadi ke hasil yang lebih baik, lebih stabil, atau mungkin lebih adil buat semua yang terlibat. Pertanyaan bagus itu. Nah, itu jadi bahan renungan ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya.